Anggar mlaku ke mati, anggar mlaku mati kuwi apane sing bermasalah kuwi teliki. Anggar mlaku ke mati, anggar mlaku mati kuwi apane sing bermasalah kuwi teliki. Oke, ngotak telikane. Oke kawan-kawan, ini motor yang dikeluhkan oleh konsumen ketika dikendarai itu mesinnya tiba-tiba mati sendiri. Nah ini analisa pertama ya, analisa sederhana. Ini di bagian lubang in saya kasih BBM, kemudian saya biarkan dulu apakah ada pengurangan BBM di bagian lubang ini dalam arti kalau memang ada pengurangan secara cepat atau signifikan itu berarti ya kompresinya mengalami kebocoran yang sangat parah. Ini kondisi knock on as pada posisi TMA atau titik mati atas ya teman-teman. Ini cara sederhana untuk pengecekan apakah kompresinya ini mengalami kebocoran. Caranya yaitu dengan selang seperti ini dimasukkan ke bagian lubang busi. Intinya businya itu dilepas dahulu, kemudian masukkan selang ke dalam lubang busi seperti ini ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengecek apakah ada kebocoran seperti ini. Nah kalau seperti ini berarti kompresi itu mengalami kebocoran di bagian klep in. Ini ada kebocoran kompresi di bagian klep in. Ini dari tadi BBM tidak berkurang secara signifikan atau secara cepat, namun di bagian klep in ini mengalami kebocoran kompresi. Caranya masukkan selang, kemudian dikompresor seperti ini. Nah terlihat ada gelembung udara. Ini menandakan bahwa kompresinya ini mengalami bocor. Jadi wajar ketika dikendarai itu kadang-kadang tiba-tiba mesinnya itu mati sendiri atau mogok ya. Kemudian pada pagi hari itu biasanya ketika mesinnya akan dinyalakan itu ya lama untuk membunyikannya atau susah lah istilahnya seperti itu. Nah ini untuk volume BBM-nya di lubang in itu tidak mengalami pengurangan yang sangat signifikan ya. Nah caranya itu dimasukkan selang dari lubang busi seperti ini. Tujuannya itu ya untuk mengetahui apakah di bagian klepnya ini kompresinya bocor ya. Satu-satunya cara sederhana saya lah seperti ini untuk mengecek gitu loh. Nah ini saya zoom, kemudian coba dilihat dengan seksama ya. Sebentar. Nah ini tak sembur ya, dalam arti itu langsung muncrat gitu loh. Padahal BBM tidak mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Nah ini caranya ya, knock on as itu dalam posisi TMA atau top mati atas. Ini dengan posisi bagian kop itu sudah terlepas, kemudian tutup dulu bagian businya ini, tutup dulu untuk lubang businya supaya nanti BBM-nya itu tidak rembes ya. Ini cara berikutnya sebenarnya untuk mengetahui kebenaran secara nyata bahwa kompresi di bagian klep itu intinya kompresinya itu mengalami kebocoran ketika nanti diberi tekanan angin dengan kompresor gitu loh. Maksud saya seperti itu.
Nah, ini saya pakai selang, kemudian di bagian kubah atau squeeze-nya ini dikasih BBM, kemudian semprot dari salah satu lubang in atau lubang X untuk mengetahuinya. Nah, ini bisa dilihat, malah kendor lagi. Nah, ini bisa disimak. Nah, ini real atau 100% kompresi mengalami kebocoran. Jadi saya tidak merekayasa. Dari konten saya ini benar-benar memberikan sebuah pemahaman kepada teman-teman atau kawan-kawan, khususnya ya mekanik pemula ataupun pengguna sepeda motor yang paham atau bisa memperbaiki sepeda motornya sendirilah. Nah, ini cara saya ya untuk mengetahui kompresi itu bocor. Ada juga yang dikasih BBM dari lubang in ini misalnya, kemudian diintip. Ada juga kan yang diintip dari klep itu. Kalau misalkan mengalami rembesan, itu berarti fix bagian klepnya itu bocor seperti ini misalkan. Tetapi kadang ada, walaupun dikasih BBM dari lubang in atau X, tidak ada rembesan, dianggap tidak bocor, tetapi ketika nanti dikompresor itu pasti mengalami kebocoran. Sering saya menjumpai seperti itu atau menangani hal-hal seperti itu. Makanya saya lakukan seperti di awal tadi, tidak hanya serta-merta dimasukkan BBM dari lubang X ini misalkan. Nah, ini kan ada rembesan. Nah, ini kan berarti menandakan bahwa klep itu mengalami kebocoran gitu loh. Nanti bagian nokon as saya lepas ya, bagian nokon as ini saya lepas. Kemudian untuk bagian piston atau seher, karena di awal motor ini tidak mengalami asap atau tidak ngebul ya, ini untuk bagian piston tidak saya lepas. Takutnya nanti kalau tak lepas itu posisinya nanti malah berubah untuk ring pistonnya, dalam arti derajatnya yang semula itu malah berubah. Ini nanti hanya saya lakukan pembuangan kerak atau bersihkan saja ya. Kemudian ini saya lepas dulu untuk nokon asnya, mencoba tanpa nokon as apakah nanti itu sama-sama bocor. Takutnya kan hanya sebuah konten gitu loh, takutnya saya itu hanya dimanipulasi. Sebentar dulu, ini di bagian karburator kalau kotor seperti ini ya kawan-kawan, ini juga menjadi salah satu sebab atau penyebab kotoran itu masuk ke dalam ruang pembakaran melalui lubang in manipul atau lubang intake ya. Nah, ini oke, saya lepas dulu untuk bagian nokon asnya untuk mencoba nanti tanpa nokon as itu apakah hasilnya itu masih sama-sama kompresinya atau klepnya itu mengalami kebocoran. Kemudian ini pengujian atau menguji sama seperti cara tadi, ini tanpa nokon as, namun posisi klep dan per klep serta kuku klep itu masih terpasang. Cuman di bagian kopnya ini untuk bagian nokon as sudah saya lepas, dan bagian pelatuknya itu juga sudah saya lepas seperti ini. Tujuannya itu ya apakah benar mengalami kebocoran atau hanya takutnya kan setelan klepnya itu terlalu kenceng, otomatis nanti klepnya berarti membuka lah. Ini tanpa nokon as untuk menguji kebenaran apakah betul-betul atau benar-benar klep ini mengalami kebocoran kompresi. Seperti itu. Ketika saya memberikan sebuah ilmu, kalau memang bisa saya perlihatkan secara keseluruhan tahap-tahapnya, ini sudah saya lepas bagian nokon as dan pelatuk klepnya atau templarnya ya. Kemudian sama, tinggal masukkan BBM di bagian
lubang apa namanya di bagian klep inilah, lubang squeeze atau, nah ini real ya, ini tanpa nokon as dan tanpa pelatuk klep, yang artinya tidak ada tekanan dari pelatuk klep terhadap klep itu sendiri. Jadi ini payung klep ini benar-benar kondisi menutup, namun terjadi kebocoran kompresi. Bisa disebabkan dari kotoran atau kotak ini yang terhimpit di antara seating klep dan payung klep. Kemudian jangan lupa untuk bagian seal klep itu selalu cek ketika sudah keras atau apa namanya waktunya ganti ya, ganti. Ini macet malahan. Karena seal klep itu kalau misalkan bocor ya, itu oli itu masuk melalui lubang ini loh, batang klep ini. Nah ini udah keras, ini wajib diganti. Usahakan selalu cek di bagian seal klep itu ketika membongkar di bagian kop atau buring, sekalian cek lah untuk bagian seal klepnya ini. Rata-rata kalau berumur, apalagi motor yang sering kekurangan oli, itu pasti seal klepnya mudah mengeras. Karena kan suhu panas mesin itu kan mencapai batas maksimum ya, otomatis bagian seal atau karet itu pasti mengeras atau mengembang gitu loh, sehingga fungsinya itu tidak bisa menahan oli, sehingga oli itu masuk melalui celah-celah ya batang klep gitu loh. Ini klepnya macet semua ya, duh, batang klepnya udah aus sih. Langsung saja ya, ini semua sudah saya bersihkan. Mohon maaf untuk videonya tidak saya upload karena durasinya terlalu lama nanti. Ini tahap finishing atau setelah saya lakukan skur, kemudian penggantian seal klep, kemudian bos klep dan lain sebagainya ya. Nah ini tahap berikutnya itu untuk mengetahui apakah masih mengalami kebocoran. Kalau memang masih ada gelembung sedikit ya usahakan di skur lagi atau di skir lagi bagian klepnya. Nah coba perhatikan kawan-kawan. Oh lu masih bocor. Nah ini contohnya masih bocor. Coba yang in dulu, yang in. Bisa karena ada kotoran atau residu bekas dari apa namanya obat skurnya juga bisa, atau pas saat pemasangan ada kotoran juga bisa. Untuk yang in masih ada bocor namun sedikit, hanya gelembung sedikit, berarti ini harus disekir ulang. Ini belum jadi ini. Mungkin kalau dimasukkan BBM dari lubang in atau X itu pasti tidak rembes, ini pasti tidak mengalami rembesan, saya yakin.
Tapi ketika dikompresor seperti ini ya, ketika saya kompresor seperti ini ada gelembung sedikit, tapi tidak parah seperti awal. Malah parah, yang X nya malah parah. Bentar, tak buang dulu kotorannya, tak palu-palu dulu sebentar pakai T. Ini ya, coba dilihat masih ada kebocoran atau tidak. Ini tadi yang X yang bocor, ini coba yang X. Berarti tadi ada kotoran pas saya masang, ada gelembung namun sedikit, tidak banyak, hilang malahan, hilang ya. Nah ini kemudian yang in, coba yang klep in. Biasanya saat masang di jari itu atau tangan kita kan kotor, otomatis kotoran itu menempel gitu loh di klep. Nah ini aman, berarti tadi ada kotoran sedikit. Nah ada gelembung sedikit, ada gelembung namun sedikit. Ini nanti tak sekir lagi, caranya seperti itu. Tak lanjut ke video berikutnya saja ya. Intinya di bagian pengecekan ini teman-teman paham caranya, langkah-langkahnya itu paham gitu loh. Malah hilang. Oke ya, lanjut. Ini di bagian karburator sudah saya bersihkan, sudah saya cuci bersih. Kalau sebelumnya kan kotor atau reget banget, ini sudah saya bersihkan. Nanti untuk bagian filter juga saya bersihkan. Ini sampai malam berarti nanti seperti ini ya. Nah udah bersih atau steril lah, semua jalur-jalur angin atau semuanya lah sudah saya bersihkan, mulai dari jalur pilot jet, main jet, kemudian jarum bensin sudah saya bersihkan. Nah udah bersih, tinggal ke video selanjutnya saja. Nanti bersihkan di bagian di bagian filter, supaya durasinya tidak terlalu lama. Kemudian langsung cek engine-nya nanti seperti apa suaranya, kemudian apakah langsamnya itu tetap stabil atau masih trouble. Karena kan yang dikeluhkan ketika dipakai motor ini tiba-tiba mati atau mogok di jalan gitu loh. Kemudian gasnya itu tinggi, tidak mau rendah gitu loh, tidak bisa di setel langsam secara rendah. Lanjut. Nah ini di bagian filter juga sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Tujuannya ya supaya tidak ada debu. Kalau ada debu kan otomatis nanti filternya juga kotor, kotoran itu juga masuk ke bagian lubang in lagi. Ini sudah saya bersihkan secara maksimal. Filter juga sudah saya bersihkan, sudah saya cuci, tinggal hidupkan langsung saja. Test drive Mio Sporty yang penanganan tadi siang kurang lebih jam 1. Kemudian analisa ya, Mio Sporty analisa itu kurang lebih jam 1 siang. Setelah itu jam 3 baru dilakukan penanganan sampai
malam ini kurang lebih pukul 8 ini baru finish. Kemudian untuk tes drive mesin, karena yang pertama pemiliknya itu mengeluhkan kalau di bawah jalan itu mesin tiba-tiba mati sendiri atau mogok sendiri ya. Kemudian untuk langsamnya juga tidak bisa stabil, harus besar terus. Kemudian saya melakukan analisa, kebanyakan kalau Mio Sporty atau Mio Karbu ketika yang pertama langsamnya susah. Kemudian kalau dibuat jalan tiba-tiba mesinnya itu mati atau mogok, apalagi pagi hari, susah dinyalakan. Walaupun nyala itu butuh waktu lama. Kebanyakan yang bermasalah itu di bagian kompresi. Ini sudah pada tahap tes engine, sudah dilakukan penanganan mulai dari skru klep, penanganan di bagian seating klep sama bos klepnya, kemudian semuanya sudah saya lakukan penanganan. Nah, untuk langsamnya, untuk idle atau langsamnya ini stabil ya. Untuk mengetahui langsamnya ini stabil atau tidak ya, satu-satunya cara dilakukan tes drive, dibuat jalan sampai intinya mesin itu mendekati suhu maksimum ya, mendekati suhu maksimum. Maka apakah nanti untuk idle-nya atau langsamnya itu tetap stabil atau masih mengalami kendala, mati-mati sendiri. Kemudian apakah mesinnya itu ada bunyi kasar atau apa. Nah, ini untuk tes drive. Oke ya, langsung saja untuk tes drive-nya. Kebetulan untuk speedonya ini mati, tidak berfungsi. Seperti biasa, buat jalan santai terlebih dahulu. Untuk bagian CVT belum saya lakukan penanganan. Ini saya masih fokus di bagian mesin atau engine-nya, yaitu di bagian kompresi atau di bagian klep ya. Untuk sehernya tidak mengalami masalah atau tidak mengalami kendala. Untuk knock-on asnya juga masih bagus, tidak mengalami goresan atau terkikis ya karena kehabisan oli. Intinya yang bermasalah itu di bagian kompresinya atau di bagian klepnya. Di bagian klep in dan X itu bisa dikatakan macet lah. Intinya tidak bisa gerak bebas, maju mundurnya itu atau naik turunnya itu secara ringan ya, dalam arti itu berat sekali. Yang sudah dilakukan yaitu yang pertama penanganan pada bos klep, kemudian seating klep, spur klep. Untuk klepnya sendiri masih bisa dipakai. Kemudian untuk seal klepnya saya lakukan penggantian karena seal klep yang lama itu sudah mengeras atau aus, menyebabkan oli itu masuk ke bagian klep in dan X melalui batang klepnya itu sendiri ya. Oke, itu kurang angin belakang. Untuk akselerasi saya tidak berani kenceng-kenceng karena bannya kurang angin. Kemudian astilisnya itu bermasalah, ini dinaiki itu ngombak atau ngayun ya. Kita cek dulu lah untuk list bannya. Lah bannya ngombak bener wae. Aduh. Nah, untuk mesinnya, ini untuk mesinnya stabil ya, untuk bagian langsam atau idle-nya itu stabil. Tapi tak coba buat jalan dulu, kurang lebih 5 kiloan lebih lah. 5 kiloan kurang lebih. Apakah nanti idle-nya itu tetap stabil atau besar sendiri gasnya?
kayak telat bensin ya. Apakah vakumnya yang bermasalah nih? Larinya udah enak, cuman kadang ada larinya sih sudah enak, larinya standar Mio lah. Cuman karena bannya ini gelombang ya, ngombak di bagian list ban sampingnya itu, kanan kirinya itu enggak pas. Mungkin pas masang ban hanya dipompa pakai manual ya. Ya jadinya seperti ini, jadi listnya itu enggak rata. Karena biasanya kalau pompa pakai manual, walaupun dikasih oli sampingnya, itu kalau manual itu biasanya bisa list, bisa nata sendiri, kadang juga nggak bisa nata. Lampunya bleret, redup lampunya. Oke, untuk langsam stabil untuk Mio ini. Tinggal bersihkan bagian CVT. Sudah beres. Intinya yang bermasalah Mio Sporty ini di bagian kompresi ya. Intinya yang bermasalah itu di bagian kompresi. Ketika kompresinya itu mengalami kebocoran ya pasti langsamnya itu susah untuk disetel atau diatur. Kemudian kadang motor itu ya susah dinyalakan ketika pagi hari, atau bahkan ketika dikendarai itu ya tiba-tiba mogok sendiri atau mati. Kalau sebelumnya di starter itu susah kata konsumen itu. Ini sekali pencet langsung nyala. Nah, stabil ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.